Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Bawaslu rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita beberapa kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan, baik kenikmatan berupa nikmatul ijad wa nikmatul imdad, sehingga kita sampai hari ini masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah bulan puasa atau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun 2026. Banyak kegiatan atau aktivitas atau amalan yang dapat kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah sunnah mendapatkan pahala ibadah wajib. Ibadah wajib mendapatkan pahala yang lebih daripada ibadah-ibadah wajib sebelumnya. Di dalam satu perintah atau riwayat atau hadis Nabi, ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita laksanakan pada bulan Ramadan diantaranya adalah al-muhafadhah ala sintai asrota rokatan minas sunani warrawatib. Salah satu yang bisa kita laksanakan pada bulan Ramadan adalah melaksanakan sholat 12 rakaat atau menjaga sholat 12 rakaat dari sholat sunnah dan sholat rawatib. Fadilah atau keutamaan atau hikmah dibalik kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ibadah sholat sunnah, diantaranya adalah untuk tukmilul faraid ya in urido fiha naqsun. Salah satunya adalah untuk menyempurnakan ibadah sholat fardu kita yang mana dirasa kurang oleh Allah SWT. Karena nanti pada hari kiamat Allah perintah kepada para malaikat untuk menimbang amal ibadah kita semuanya, untuk menimbang amal ibadah sholat fardu kita. Apakah sholat fardu kita cukup atau tidak? Maka di saat sholat fardu itu sudah kurang, antara timbangannya itu kurang, maka para malaikat menghadap pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan bahwa ibadah si A ini adalah kurang. Kemudian Allah berkata, apakah ada ibadah sunnah? Ketika malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian malaikat mencari ibadah-ibadah hambanya itu, ibadah hamba Allah itu ada ibadah sunnah atau tidak. Ketika ada, maka itu menjadi tambal, menjadi menyempurnakan ibadah sholat fardu kita yang. Sahabat Bawaslu rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya adalah ibadah pertama kali yang nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan menunaikan ibadah zakat, melaksanakan ibadah haji, tetapi kita tidak melaksanakan sholat, bagaimana hukumnya? Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah ya as-shalah. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah as-shalah, yaitu sholat. Bukan harta kamu, bukan ibadah kamu, sedekah kamu yang lain itu, bukan haji kamu, tetapi yang pertama kali dihisab adalah sholat. Wa idza wujidat tamatan qublat basairi amal. Ketika sholat kamu itu sempurna, maka seluruh amal ibadah kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Wa idza wujidat naqisatan ruddat wasairi amalik. Dan ketika ditemukan ibadah sholat kamu kurang, ruddat wasairi amal, maka semua ibadah yang telah kamu lakukan ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika ada orang melaksanakan ibadah puasa, tetapi dia tidak menjalankan sholat, bagaimana? Apakah sholatnya, apakah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau melihat dari hadis ini,
kemungkinan puasanya sah tapi tidak diterima. Karena apa? Karena yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Oleh sebab itu, di bulan yang baik ini, mari kita perbaiki sholat kita, terlebih sholat fardu kita. Lebih-lebih nanti kita bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah. Muhafadoh sintai asro rakaatan. Kita bisa menjaga 12 rakaat dari sholat minas rawatib, minas sunani warrawatib, dari sholat-sholat sunnah dan sholat-sholat rawatib. Apa saja itu kira-kira kan? Annaman hafadhu ala sintai asro rakaatan fil laili wal lail banallahu lahu baitan fil jannah. Salah satu keistimewaan orang yang bisa mendawamkan, orang yang bisa melaksanakan, lalu melanggengkan, mengistiqomahkan sholat 12 rakaat dalam waktu sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan atau mendirikan bangunan terhadap orang tersebut, atau memberikan rumah baitan fil jannah, memberikan satu rumah di surga. Jadi kalau kita pengen mendapatkan rumah di surga, kita bisa melaksanakan, bisa melakukan, melanggengkan dengan beribadah, menjalankan sholat 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Kata Nabi, apa saja itu? Arba'an qoblad dzur, jadi 4 rakaat qobliyah dzur. Warok ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, yakni kita melaksanakan sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat, warok ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib, yaitu ba'diyah maghrib, dan warok ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, warok ataini qabla sholatil ghoda, dan 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Ini ada 12 rakaat, satu hari satu malam kita jalankan, maka Allah akan memberikan besok di hari kiamat, besok di surga, satu rumah untuk kita yang mengistiqomahkan melaksanakan sholat sunnah. Dari 12 rakaat ini tentunya banyak fadilah, banyak keistimewaan, banyak mazaya, manaqib dan sebagainya yang terkandung di dalam. Salah satunya adalah siapa saja orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah rakaatayil fajr 2 rakaat sebelum subuh, yakni qobliyah subuh, maka 2 rakaat ini khairun minad dunya wa ma fiha. Kita melaksanakan ibadah sholat qobliyah subuh 2 rakaat, pahalanya luar biasa, pahalanya lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Artinya apa? Pahala yang sangat luar biasa. Di dunia ini terdapat banyak kekayaan, baik itu berupa material, emas, tembaga, dan sebagainya. Ini lebih baik dibandingkan lebih baik ketika kita melaksanakan 2 rakaat rakaatayil fajri khairun minha. Jadi khairud dunya minha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Selain itu, kita juga diperintah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Salah satunya adalah kita melaksanakan sholat sunnah dan sunnah rawatib. Ada yang namanya sholat sunnah bainal maghrib wal isya. Kita melaksanakan ibadah sholat antara maghrib dan isya. Berapa rakaat? 2 rakaat isya. Dan yang umum atau bisa biasa dilaksanakan adalah 6 rakaat. Dengan cara apa? Kita melaksanakan ibadah sholat bainal maghrib wal isya. Ini yang dinamakan adalah sholat awabin, sholat kembalinya manusia, hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seharian kita melakukan ibadah, melaksanakan aktivitas, maka malam harinya kita bisa melaksanakan ibadah sholat, yakni
yang dinamakan dengan sholat awal. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat awal, dia akan mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan ibadah selama 12 tahun. Ini pahala yang luar biasa yang bisa kita laksanakan. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, semua ibadah pasti ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah dalam hal pahala. Semoga kita bisa melaksanakan, bisa menjaga 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Selain kita melaksanakan kewajiban kita menjalankan sholat wajib yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita sempurnakan lagi dengan ibadah-ibadah sunnah. Agar apa? Karena kita tidak tahu sholat fardu kita ini sempurna atau tidak. Untuk menutup kekurangan ini, menambal kekurangan sholat fardu ini, maka perbanyaklah kita melaksanakan ibadah sholat sunnah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma fiqlah min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi